Setelah serangkaian pertempuran yang berlangsung selama beberapa tahun, Republik Lanfang akhirnya takluk pada tahun 1884, John. Wilayah Lanfang diambil alih oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam administrasi kolonial mereka. Pemerintah Republik dibubarkan dan banyak pemimpin Lanfang yang ditangkap atau melarikan diri. Sebagian besar penduduk Tionghoa Lanfang melarikan diri ke wilayah lain. Selamat datang di zona Mang Aseng. Halo John, terima kasih sudah mampir di video ini. Di video kali ini Mamang akan membahas sebuah republik yang berdiri di wilayah Nusantara ini sebelum adanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, John. Namanya adalah Republik Lanfang. Namun hingga kini masih sedikit yang tahu ternyata pernah ada republik yang berdiri di wilayah Kalimantan ini, John. Bagaimana sejarah lengkapnya? Oke, tanpa berbasa-basi kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy. Jadi gini, John. Pada abad ke-18, di wilayah Kalimantan Barat menjadi tujuan para imigran Tionghoa pada saat itu. Khususnya dari suku Hakka yang datang untuk bekerja di tambang emas. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka di Tiongkok akibat tekanan ekonomi, konflik internal, dan bencana alam. Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam seperti emas menjadi daya tarik utama bagi mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kehidupan di Tanah Baru tidaklah mudah. Ada beberapa faktor utama yang mendorong terbentuknya Republik Lanfang ini, John. Ketidakadilan sosial bagi para pekerja Tionghoa yang sering menghadapi diskriminasi dan eksploitasi oleh penguasa-penguasa lokal serta pengusaha tambang. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas sehingga rentan terhadap perlakuan yang semena-mena. Pada waktu itu, meskipun komunitas Tionghoa di Kalimantan terdiri dari berbagai kelompok, namun mereka tidak punya struktur organisasi yang jelas. Mereka sulit bertahan menghadapi tantangan eksternal hingga ketegangan dengan kerajaan-kerajaan lokal serta ancaman dari kolonial Belanda semakin mendorong kebutuhan untuk membentuk sistem pemerintahan yang mandiri dan mampu melindungi kepentingan komunitas Tionghoa pada saat itu. Sementara orang Hakka dikenal memiliki tradisi gotong royong yang kuat, John. Nilai ini mendorong mereka untuk membangun struktur sosial yang saling mendukung, yang kemudian berkembang menjadi sebuah republik. Di tengah kondisi tersebut, seorang pemimpin bernama Luo Fangbo yang memiliki pengalaman militer dan kemampuan diplomasi yang baik muncul untuk menyatukan komunitas Tionghoa. Pada tahun 1777, Luo Fangbo atau Lo Fangpak mendirikan Republik Lanfang di wilayah Mandor, Kalimantan Barat. Republik ini menjadi federasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Tionghoa, memajukan kesejahteraan bersama, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Republik Lanfang tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga menjadi cerminan semangat persatuan dan kemandirian komunitas kecil di tengah kekacauan sosial dan politik, John. Republik Lanfang menjadi salah satu republik pertama di dunia yang terdiri dengan sistem pemerintahan yang unik untuk ukuran pada zamannya. Republik Lanfang mengadopsi sistem demokrasi federasi yang cukup maju untuk masa itu. Struktur pemerintahannya dirancang untuk mewakili kepentingan semua anggota komunitas Tionghoa di wilayah tersebut. Pemimpin tertinggi dipimpin oleh Presiden Luo Fangbo, diangkat sebagai presiden pertama. Ia tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga sosok pelindung bagi masyarakat.
Pemimpin dipilih berdasarkan musyawarah oleh komunitas dan harus memiliki kemampuan kepemimpinan serta integritas yang sangat tinggi. Republik Lanpang memiliki semacam dewan yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok masyarakat seperti pekerja tambang, pedagang, dan petani. Dewan ini bertugas memberikan masukan, memutuskan kebijakan, dan menyelesaikan konflik internal. Selain Dewan Perwakilan Republik Lanpang memiliki sistem hukum berbasis adat dan tradisi Tionghoa, tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi lokal. Pengadilan dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga ketertiban baik di kalangan internal maupun dengan pihak luar. Untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, Lanpang membentuk pasukan milisi. Pasukan ini terdiri dari para pekerja tambang yang dilatih untuk bertempur jika terjadi serangan dari pihak luar termasuk dari Belanda atau kerajaan-kerajaan lokal yang tidak bersahabat kala itu. Republik Lanpang bukan hanya sebuah entitas politik, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang hidup. Kekayaan emas di wilayah Lanpang menjadi sumber utama pendapatan. Tambang emas dikelola oleh komunitas secara bersama-sama dengan membagikan hasil yang adil. Hasil tambang ini tidak hanya memenuhi kebutuhan internal tetapi juga digunakan untuk berdagang dengan wilayah-wilayah lain. Selain tambang, masyarakat Lanpang juga mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Padi, sayuran, dan rempah-rempah ditanam di wilayah sekitar. Hasil pertanian ini dijual di pasar-pasar lokal yang menjadi tempat interaksi antara masyarakat Tionghoa, penduduk lokal, dan pedagang asing. Lanpang memiliki hubungan dagang yang baik dengan Kesultanan Pontianak, kerajaan-kerajaan lokal lainnya, dan bahkan pedagang asing termasuk Belanda. Barang seperti emas, rempah-rempah, dan kain menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Masyarakat Lanpang dikenal hidup rukun baik di antara sesama komunitas Tionghoa maupun dengan penduduk lokal. Tradisi gotong royong dan saling membantu menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, John. Meskipun sederhana, Lanpang mendirikan sekolah-sekolah kecil untuk mengajarkan keterampilan dasar dan nilai-nilai budaya Tionghoa. Festival budaya seperti perayaan Tahun Baru Imlek juga rutin dirayakan, memperkuat identitas komunitas mereka. Salah satu hal yang menarik dari Republik Lanpang ini adalah inovasi mereka dalam pencapaian kemandirian. Lanpang mencetak mata uang berbentuk koin yang digunakan untuk pedagang lokal. Ini menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi yang luar biasa untuk ukuran sebuah republik kecil. Republik ini memiliki sistem administrasi yang efisien. Setiap penduduk yang dicatat akan dikenakan pajak sesuai kemampuan mereka yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Republik Lanpang berhasil menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan harmonis meski berada di tengah tekanan dari luar. Sistem pemerintahan yang inklusif dan ekonomi yang kuat menjadi fondasi utama keberhasilan mereka. Namun Republik Lanpang tidak lepas dari dinamika politik regional, terutama dengan kehadiran kekuatan kolonial seperti VOC yang mewakili Belanda. Hubungan antara Republik Lanpang dan Belanda mengalami pasang surut yang akhirnya memunculkan konflik yang besar. Pada awalnya, hubungan antara Republik Lanpang dan Belanda bersifat netral. Lanpang sebagai pusat tambang emas dan perdagangan menjadi mitra dagang potensial bagi VOC. Belanda tertarik pada hasil tambang emas Lanpang, sementara Lanpang membutuhkan barang-barang manufaktur dari Belanda. Hubungan dagang ini sempat berlangsung tanpa hambatan di awal. Meski Republik Lanpang tidak secara resmi diakui oleh Belanda, komunitas ini dianggap sebagai sekutu yang penting untuk menjaga stabilitas di Kalimantan Barat. Namun hubungan ini mulai berubah ketika Belanda memperluas pengaruhnya di Kalimantan. Ambisi kolonial untuk menguasai seluruh Nusantara membuat mereka memandang Lanpang sebagai ancaman. Belanda mulai khawatir dengan kemandirian Republik Lanpang ini, terutama karena republik ini tidak tunduk pada kekuatan mereka. Belanda ingin menjadikan Lanpang sebagai bagian dari wilayah kolonial mereka. Ketika Lanpang mulai memperluas jaringan dagang dengan pihak lain termasuk Kesultanan Pontianak dan pedagang asing dari Tiongkok, Belanda merasa terancam.
Mereka melihat ini sebagai tantangan terhadap monopoli dagang VOC. Lagi untuk kooperatif dengan Belanda, karena Belanda menawarkan, you mau takluk, you boleh eksis, you nggak mau takluk, kami habiskan. Belanda pun mulai menekan Lanfang dengan tuntutan pembayaran pajak dan pengakuan resmi terhadap kekuasaan kolonial. Tentu saja tuntutan ini ditolak oleh pemerintahan Lanfang yang tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Ketegangan memuncak pada tahun 1880-an ketika Belanda memutuskan untuk secara langsung menyerang Republik Lanfang. Belanda menggunakan strategi adu domba dengan memanfaatkan konflik antara Lanfang dan kerajaan-kerajaan lokal yang berselisih dengannya. Mereka juga mengirimi pasukan besar yang jauh lebih unggul dalam hal teknologi militer seperti senapan dan meriam modern. Pasukan Lanfang yang terdiri dari pekerja tambang yang dilatih sebagai milisi memberikan perlawanan sengit. Mereka menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan hutan-hutan Kalimantan untuk menyerang pasukan Belanda secara tak terduga. Namun kurangnya persenjataan modern dan jumlah pasukan yang lebih sedikit membuat mereka kewalahan, hingga Kesultanan Pontianak yang awalnya menjalin hubungan baik dengan Lanfang ini akhirnya bersekutu dengan Belanda karena tekanan politik dan janji keuntungan ekonomi. Ini menjadi pukulan besar bagi Lanfang yang kehilangan salah satu mitra strategisnya. Setelah serangkaian pertempuran yang berlangsung selama beberapa tahun, Republik Lanfang akhirnya takluk pada tahun 1884, John. Wilayah Lanfang diambil alih oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam administrasi kolonial mereka. Pemerintah Republik dibubarkan dan banyak pemimpin Lanfang yang ditangkap atau melarikan diri. Sebagian besar penduduk Tionghoa Lanfang melarikan diri ke wilayah lain, termasuk Tiongkok dan daerah-daerah sekitar Kalimantan lainnya. Komunitas mereka tetap mempertahankan warisan budaya Lanfang, meskipun republik itu sendiri tidak lagi ada. Kejatuhan Republik Lanfang menandai berakhirnya sebuah era. Republik kecil ini yang pernah menjadi simbol kemandirian dan persatuan, akhirnya tunduk di bawah kekuatan kolonial. Namun semangat dan warisannya tetap hidup di hati mereka yang pernah menjadi bagian dari kisah ini, John. Setelah kejatuhan Republik Lanfang, masyarakat yang dulu tinggal di wilayah Mandor menghadapi pilihan yang sulit, bertahan di bawah kendali kolonial Belanda atau meninggalkan tanah yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Banyak penduduk Lanfang, terutama yang berasal dari kalangan pemimpin dan milisi, melarikan diri ke tempat lain. Mereka tersebar ke berbagai daerah di Kalimantan, Sumatera, hingga kembali ke Tiongkok, negara asalnya, John. Sebagian besar masyarakat yang tetap tinggal di Kalimantan Barat akhirnya berasimilasi dengan penduduk lokal. Mereka menjalin kehidupan sebagai petani, pedagang, dan pekerja tambang. Meski kehidupan mereka berubah semangat, komunitas Lanfang tetap hidup melalui praktik budaya seperti gotong royong, perayaan Imlek, dan tradisi leluhur lainnya di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Tionghoa sering menghadapi diskriminasi. Mereka dianggap sebagai minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik, sehingga sering kali diperlakukan tidak adil. Meskipun Republik Lanfang tidak ada lagi, jejak sejarah dan budayanya tetap dapat ditemukan hingga hari ini. Di Mandor, Kalimantan Barat, terdapat beberapa situs yang diyakini sebagai peninggalan Republik Lanfang, seperti bekas tambang emas, pemakaman kuno, dan lokasi yang dulunya menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, jejak kejayaan Kongsi Lanfang di Mandor, Kalimantan Barat bisa dilihat pada hamparan lubang-lubang tambang bekas pertambangan emas yang banyak terdapat di wilayah Desa Mandor. Salah satu situs penting adalah pemakaman Mandor, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh masyarakat Lanfang. Tradisi dan budaya Tionghoa yang sering berkembang di Kalimantan Barat, seperti perayaan Cap Gomeh, memiliki hubungan erat dengan warisan masyarakat Lanfang. Bahasa Hakka yang masih digunakan oleh sebagian komunitas Tionghoa di Kalimantan, meski jumlah penuturnya semakin berkurang. Sistem gotong royong dan solidaritas masyarakat Lanfang mempengaruhi kehidupan sosial di Kalimantan Barat. Interaksi antara komunitas Tionghoa dan penduduk lokal melahirkan tradisi baru yang memperkaya budaya setempat.
Namun ironisnya, Republik Lanpang sering kali luput dari perhatian dalam buku-buku sejarah resmi ya. Namun kisahnya mulai diangkat kembali oleh sejarawan dan komunitas-komunitas Tionghoa sebagai bagian penting dari sejarah Nusantara. Banyak dokumen resmi dan catatan sejarah tentang Republik Lanpang hilang, baik akibat perang ataupun karena pengabaian selama masa kolonial. Kisah Lanpang lebih banyak diwariskan secara lisan oleh keturunan mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat berusaha melestarikan warisan Lanpang. Misalnya dengan mendokumentasikan ulang sejarah mereka melalui penelitian, publikasi, dan festival-festival budaya. Film dokumenter, buku, dan artikel tentang Republik Lanpang mulai bermunculan, John, membawa kisah ini kembali ke perhatian publik. Meski kecil dan singkat keberadaannya, Republik Lanpang menjadi simbol keberanian, persatuan, dan semangat kemandirian. Kisahnya menginspirasi kita untuk terus mempertahankan nilai-nilai solidaritas dan perjuangan, terutama dalam menghadapi tantangan yang besar. Oke, segitu dulu cerita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian menarik atau masih ada bagian yang kurang lengkap? Kalian bisa tambahkan saja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan kalau Mamang upload video. Besok kita cerita lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.